Orang rajin pergi takziah, ikutlah wak, walaupun istilahnya bakecek tadi ikut-ikut sawak nu tak. Sebab manusia ke bapak ibu, kalau tak dibiasuan memang barik pak. Ya, memang barik. Kalau tak biasa memang barik. Duduk pada ikut kau saya malih ya mak. Panik je ya. Duduk panik ya mak. Ustaz saya tagak ya tak. Jadi bapak ibu jemaah yang dimuliakan, secara akhirat kita mencari kate, ya. Maksudnya kita hidup di dunia ko, ya kita dekati orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Ibadahnya rancak, awak ikut. Walaupun banyak ujian tantangan dari tangan. Ambo ada nak bujang di taruko tu pak biasa sama naik ko saya kerajo ya. Esok-esok daun. Minum-minum lagi sampai pahit dah. Ya. Tu hilang-hilang pangan acak mata tu. Kini ku rajin ke masjid pak. Ujiannya apa yang pertama? Pergi ke masjid. Berselisih je kawanan biasa itu tu. Ni malah tersapuang tadi kamang kecik. Runtuh masjid dan kamang kecik. Itu ujian pak, ujian pertama pak. Nan kedua ujian. Awak duduk di rumah Allah ketika kita baru masuk ke rumah Allah, rasanya siang orang pak. Oh sekali dua kali ke masjid pak rasul diasingkan orang tu betun jelek kawak. Dia salah apa dah kan? Okey kan? Ini ada ujian pak. Sebab hidup kau di dunia untuk kebaikan kau banyak ujian. Dan elok kau memang banyak ujian pak. Makanya pahalanya tu gantang. Setiap orang yang lulus ujian di dunia, ujung-ujung besok bahagia di akhirat pak. Jadi udah nan jarang ke masjid, ni cuma ende kawan model itu kok damam tak sapo, cek tahu masjid ya. Walaupun sekali-sekali pak je lah. Ni kadang itu tu pak kecek kampung mo cemee nama emang. Ya cemee. Lewat mang tadi tak sapo nampung budua juga emang kecek tak sapo. Lena runtul masjid yang berkok suruh ga kecek masjid kecek. Itu ujian biasa tu pak. Mudah-mudahan bapak ibu jemaah takziah yang dimuliakan oleh Allah, kita hadir kini ko mendapatkan kebahagiaan dengan apa yang telah disunahkan, diajarkan oleh Rasulullah untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi kita ingin apa ibu supaya dapat kebahagiaan awak. Yang pertama, awak mengingat kesalahan awak pak. Kesalahan kepada manusia minta maaf, ke Allah minta ampun awak. Yang kedua pak ibu, awak banyak-banyak mengingat kebaikan orang kawak, kebaikan manusia dan kebaikan Allah kawak. Apa senikmat nyagian Allah kawak nyagian tanpa minta kerana tiboyo pak. Nan ketiga, awak harus secara dunia aku mencari ke bawah pak. Jangan istilahnya mencari kate. Orang ada itu lebih tua. Tapi tidak sesuai dengan kemampuan awak. Nan kampe bapak ibu, kalau supaya dapat kita kebahagiaan secara akhirat kita mencari kate. Awak ikuti orang-orang yang rajin beribadah, orang suka-suka bawa bayi, awak ikutinya. Ini berimpak 10.000, 2.000 jadinya pak. Orang berimpak 1.000, awak dengan berimpak tenaga, alhamdulillah. Jadi kata Rasulullah SAW, berupayalah untuk menjadikan dirimu bahagia dengan dirimu sendiri. Jadi nak mencari bahagia diri awak tu memang awak apa anda orang lain dong. Pokoknya bisa membahagiakan orang lain, walaupun nak membalik kebahagiaan kawak, insya Allah kebahagiaan nanti di akhirat awak dapat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi takziah itu kata Rasulullah SAW disuruh, ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah itu innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Makanya orang mukmin itu kata Rasulullah dibaratkan satu tubuh. Kalau sakit salah satu dari anggota tubuh, yang lainnya ikut sakit. Itu ibaratnya kata Rasulullah. Makanya bapak ibu jangan barik lo kaki malangka pe takziah le. Sebab ke orang kampung pak, ya ketika kita pe takziah ke rumah dosana awak, saudara awak, ya suatu saat pun orang tu akan ke rumah awak lo mah betul. Apalagi muda kini, orang kini pandandam pak. Kalau ndak payu ke rumah inyo mah jangan naruh le inyo ke rumah awak le cayo lah. Bana jangwa no. Inyo dulu kan tu amak dan mati nak payu dan mati lah mak itu dah kayak. Jadi pandandam. Jadi merubah itu tu pak. Lai pak, sekarang pak. Dah nampak dapat dah. Ambo nampakan. Dah nampak dapat tu. Ndak puye je udah betul. Iko penangkap suara ke pak? Iya. Jadi bapak ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Mangkoknya pai kita takziah tu ndak bertanya suku, ndak bertanya kampung tu ndak boleh dah Pak. Mangkoknya Rasulullah itu ada hal-hal yang disunahkan, yang disuruh dan ada yang dilarang. Contoh yang disuruh dari Rasulullah ibu-ibu apa-apa, ketika kita ada orang meninggal, datanginya, hiburnya. Yang pertama, hibur dengan kata-kata. Makanya pembanyangu itu apa-apa ibu-ibu tak boleh bertanya kayak wartawan, bertanya banyak-banyak tak boleh dong. Awak kata-kata cuma boleh 3. Yang pertama sampai kenyo ke pemperlu usuk kudu sabar jono, sabar. Tu tadi Al-Baqarah ada bacaan di apa tadi? Innallaha ma'as sabirin. Jadi ketika orang beriman diuji dengan Allah, makanya sabar. Makanya kalimat pertama kita pergi menjangu, pergi takziah namanya Pak, usuk kudu karena di kudu ko sumber jin setan Pak. Kudu ko Pak, sumber jin setan. Makanya kalau ketika meruqyah seseorang Pak, makanya tokok kudunya. Ku jin, sumber jin. Makanya kalau kita apa-apa ibu-ibu, ada kawan awak sedang ibu-ibu menangi dengan segala macam, maka usuk kudunya lagi semangat hiburnya. Dengan apa dihibur? Dengan bahasa. Kuatkan, kan yakinkannya. Bahasa apa namanya nimpainya itu Allah yang mendatangkan. Itulah koda namanya, ketetapan Allah. Ketika awak mengucapkan sabar kainyo, bertambah semangatnya. Kemudian terlompek kata-kata nang kedua. Dipacinya kudu Pak, tetap paci kudu yang kepala lo Pak. Nak kepala dah kudu usuk-usuk kudu apa pundak kah. Nan kedua sampai kayaknya apalagi anak-anak kini ikhlas ya. Ikhlaskan. Karena apa? Karena kita hidup kata dunia kok dalam bahasa hadisnya hanya titipan Pak. Titipan. Ya, titipan Allah. Jadi anak-anak, mamaku titipan Allah kan anak. Dan anak-anak pun titipan dari Allah kepada orang tua. Jadi kalau ingin istilahnya kini ya menitipkan awak ya kepada orang tua dan Allah menitipkan kepada orang tua awak, maka ada tugas anak kerajaan anak-anak. Ada tugas awak. Dan Allah memberikan peluang bagi awak sebagai anak-anak, kalau ingin basuh je orang tua awak besok berkumpul di surga Allah, maka tak banyak syarat dia dong. Tak banyak syarat dia dong. Ingin basuh je ama, ya, ingin berkumpul dengan orang tua besok di surga balik, syaratnya tak mudah Pak. Tidak susah Pak, mudah. Yang pertama, dakkan diri ke Allah. Salat namanya dulu. Allazina yuqimuna shalah. Orang-orang yang beriman itu mendekatkan diri kepada Allah dengan salat. Sebab apa? Sebab orang yang salat tu doanya capek dikabulkan di Allah. Ada seorang pemuda Bapak Ibu, namanya Al-Qawais kalau tidak salah namanya, berasal dari negeri Sam. Kemudian ada seseorang di daerah itu mau dia dulak karang ya, ada orang meninggal. Nya ndak ustaznya cari dong. Nya suruh ada mencari seorang pemuda namanya Al-Qawais. Kampungnya itu daerah Kabepas kok contoh ini negeri Sam di zaman Rasulullah. Cari orang tu yo minta doa kenyo, doanya mustajab mangkabul Pak. Tu batanyo sia kan itu. Siawana apa jari kok mangkabul doa. Kan batanyo itu. Ya. Jawabannya Bapak Ibu, ketika sampailah negeri Sinan, negeri Sam, bertanyalah ke orangnya, mana nama Al-Qawais. Dia cari basuh lah. Ya, nyatanya lah dia orang nama cari tadi mau dia anak gini, gua hanya cari bertamu lah, bertamu jambu contoh. Pak, orang kayak ambo meninggal Pak bararina lewat. Kecil orang dulu karang cari ustaz tua doa mangkabul mah. Apa siapa? Itu bertanya anak. Apa ustaz Pak? Enggak, ambo dah ustaz dah. Apa siapa? Ambo hanya sebagai manusia biasa. Tapi ba'a mangko orang di negeri itu tu menyuruh apa mencari orang itu tu doanya mangkabul keceknya.
Karena ada ibadah nan sangat gadang, Pak. Amalan ibadah nan sangat gadang inyo mendekatkan diri inyo kepada Allah. Itu Bapak Ibu. Kira pemuda tadi itu orangnya sangat santun kepada mandehnya. Santun kepada orang tuanya. Jadi anak-anak jangan dia doa orang. Itu makasih itu. Awak yang mendoa, awak yang berdoa kepada Allah. Doa tidak susah pula dong. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa orang anak dia? Berapa orang adik kakak? Anak almarhumah? 8 kali 5 barang 40. Sampai 40 doa sehari, Pak, dari subuh sampai isya. Itu jangan kurang. Kalau sayang ke mama awak, kalau ingin dia bahagia, ingin senang. Tapi kalau cuman baralah kira-kira tak. Itu dia awak tak anak-anak ternyata. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kawak dalam Al-Qur'an surah At-Tur. Orang yang beriman nanti kata Allah akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Jadi kalau ingin basuh mama, dekatkan diri ke Allah. Ya, doa, jago ibadah, ya. Sebab ambo pribadi Bapak Ibu pernah orang tua ambo pesan kamu. Dan besok gadang dan ndak nio pitiang do betul. Betul lah kai. Ya betul lah kira-kira betul. Dan lapis untuk alhamdulillah mah kan betul. Mau ditubana orang tua kawak. Sebab apa? Sebab orang tua tu tidak mengharapkan yo kalau magi piti kenyo awak pun magi piti kenyo ndak harus model itu loh. Nan pasan orang tua apa kawak? Elok-elok perangai jago salat. Kemudian yang kedua pasan orang tua jangan dilupuan. Apa itu? Kalau banyak adik kakak, jangan awak baca bala adik kakak. Iko maaf Bapak Ibu, ambo pernah menyelenggarakan jenazah di daerah Padang, jadi Lubek. Barampe adik kakaknya ya Pak. Baduo nambah kawan, baduo nenindak. Jadi dua kelompok. Pada adik kakak Pak. Ketika mandehnya meninggal marawang kampe-ampe Pak. Tapi neninyo pada adik kakak apa? Cenduk kucing janjiang saya. Jadi kalau ndak ingin mama bersedih, ya mama kecewa, mengingat pesan mama. Aku pada kakak balapan Pak. Mudah-mudahan aku ke 88 ya. Doa ke 88 yang 40 doa sehari Pak. Alun dari kakak ipar ya, dia dari kakak ale dari jemaah ale gitu. Sebab kenapa? Sebab doa anak yang berbakti ke orang tua, santun ke orang tua, itu doanya capek ke Rasulullah. Makanya disuruh ke sinan gitu. Sebab Rasulullah itu Bapak Ibu mendoa nak pandainya dong. Nya nak pandai membaca dong. Nya suruh lah kasih cari orang sinan. Aduh doa orang yang capek mangkabur di sinan. Tu sianya carinya sinan gitu. Orang yang santun kamandeng. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, ridallahu wa fil wali ridaini. Rida Allah, ridhonya orang tua. Nak kabasuh je sarugo ada kalau orang tua nak meridoi awak masuk sarugo. Jadi Bapak Ibu jemaah takziah yang dimuliakan, kini awak nadir status awak Bapak Ibu tetap anak-anak Pak, tetap anak dari si anak dari bapak zaman dewa. Mangkoknya awak jangan lupa berdoa ti waktu selesai salat wajib, Allahumma firli jangan pernah dilupuan. Iku kadang-kadang indah lah, mentang mandi lama meninggal atau mandi duit. Ya Allah, agi umur panjang, rezeki murah, usaha lancar. Kadang-kadang lupa dengan doa orang tua. Jadi Bapak Ibu jemaah takziah yang dimuliakan, itu pesan Rasulullah kepada awak. Ya. Makanya ambo sering mempraktekkan hal mereka Bapak Ibu ketika ambo diimbau untuk pemandoa ke suatu tampe. Duduklah orang undangan di dalam rumah tu. Ambo harus ada anak di dalam rumah tu. Kalau nak pandainya macam doa, ambo yang memimpin doa, inyo ikut mengaminkan. Betul Pak. Jadi awak kadang-kadang maaf Pak Ibu yo, kayak orang pemburu gitu. Orang pemburu Pak, orang nanti bos suruh masuk awak tinggal di luar. Contoh, ketika orang tua dipanggil oleh Allah, awak tidak bisa berdoa seperti apa yang telah disampaikan tadi, diimbaukanlah orang, didatangkan orang untuk baca doa.
sementara awak sendiri nak mengaminkan doanya. Berarti awak tak butuh, tak sayang. Jadi bapak ibu, Ustaz, dan doa nak pandai bahasa Arab Ustaz. Bahasa awak saya bahasa Ustaz nak pakai kan? Ya Allah, ampuni dosa den, ampuni dosa bapak jemande den. Nak pakai kan? Karena Allah tu Maha tahu gitu. Tapi nan ambo takwin bapak ibu, ndak ada nama minta cuitu ci Allah itu tapi ambo. Jadi bapak ibu hadirin jemaah takziah yang kemuliakan, mudah-mudahan supaya kita mendapatkan ketenangan jiwa, kebahagiaan nanti dan bisa berkumpul di surga Allah di tempat yang sama, maka kata Rasulullah jejaki. Kalau orang gaya awak beriman, ibadah rancak, parangai elok, suku menolong orang, yo bergaulnya dengan baik, maka tiru itu. Risalah orang tua awak jejaki. Artinya tidak memutus. Makanya ada anak lelaki-laki lain. Kalau ada laki-laki, jalin hubungan tari jo orang mulak karang, setipuk. Kalau liu pajalan, maka si pajalan tu liu suka bermasyarakat, jejaki. Ya. Sehingganya apa? Orang tua waktu hidup tari di ulak karang itu. Awak anak sia, anak almarhumah sianu. Oh, ndeyo patiklah amaang rajin lah dulu mah. Itu abang rajin udah idui, berarti orang kayak awak idui. Makanya dalam surah Al-Baqarah itu jangan engkau katakan mereka itu mati, melainkan dia hidup, bukan hidup bangkit balik enggak ada Pak. Tapi nyo disabui itu orang. Betul. Seperti Rasulullah. Rasulullah itu Bapak Ibu secara lahiriahnya itu inyo mati Pak. Matinya itu karena asalnya itu dikembalikan ke asalnya. Rasulullah itu berasal seperti kita Pak, dari tanah dikembalikan kepada tanah. Tapi namanya Muhammad itu Bapak Ibu tidak pernah mati. Disabui dia orang tari, mengalir disabui tari. Jadi ketika orang kayak awak disabui dan elok-elok, ya bergaul bermasyarakat, ibadah rancak, tolong menolong, berarti orang kayak awak hidup Pak. Kalau di orang dah hidup, minimal dalam diri awak tu hidup orang kayak awak itu Pak. Jadi anak-anak, hidupkan orang kayak awak tadi walaupun nyolah diantarkan ke kacang, tapi ama awak tu ada tari di diri awak. Jadi kalau model itu anda akan pernah lupa dengan orang tua. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, kalau kita ingat ya dengan jasa-jasa orang tua awak akan pernah lupa je nyolah. Macam di orang siapa? Ya, orang berjalan-jalan rentah tua segala macam. Apalagi sabayunya orang kayak awak nampak lewat dalam keadaan mungkin sedang lapar, litak, lelah, leti. Awak padian saya berarti nak ingat kepada orang tua awak. Jadi kalau kita mencari orang kayak utuh lewat segala macam, awak bayangkan orang tua awak supaya apa? Supaya ada timbul rasa tolong menolong namanya. Maka kata Rasulullah Bapak Ibu, ketika hal itu terjadi basuh awak, maka jangan kita sia-siakan. Jangan awak sia-siakan. Ya. Kadang-kadang awak acuh sekali. Kadang-kadang dengan ada peluang di agenda Allah kawak mau itu awak ndak acuh, maka rugilah menyesal awak Bapak Ibu jemaah takziah dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu, ada ampe kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama Bapak Ibu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hidup ko harus banyak mengingat kesalahan awak supaya awak Pak Ibu awak ndak selalu membuat kesalahan. Baik kesalahan kepada Allah maupun kesalahan sesama manusia. Ya, apa kenyamanan dan kebahagiaan yang awak dapatkan ketika kita berkomunikasi dengan Allah, mengecek-ngecek je Allah, maka jiwa awak akan tenang. Anak-anak, dengan diuji awak dipanggil mama awak oleh Allah, awak hati anda risau doh. Awak yakinkan kepada Allah, semuanya Allah. Makanya awak tak do. Orang-orang yang beriman tu ketika diujinya, sedihnya tu ndak lama doh Pak, ndak lama doh Bu. Ya. Menangis wajar, namanya sayang manusia. Tadi yang mengambil orang meninggal Bapak Ibu di Sungai Sapi, ya. Anaknya batigo, laki-laki ketiga ya.
anak aku dek sayang enyo kabak, abak punya sayang ke enyo, meninggal sedang mancat rumah pak, rumah anak di Dumai. Dek sayang kanak dak upan tukang doh, ialah pensiunan polisi pak. Dek sayang kanak, pailah dari Padang ke Dumai, dicat rumah anak supaya rancak. Kiranya Allah memanggilnya, meninggal. Menangi pak payah membarantiannya. Namanya manusia sayang. Karena apa pak? Ketika menangi itu terbayanglah kebaikan jasa orang tua kepada awak. Makanya supaya ba'a supaya air mata kau keluar dari hati pak sampai ke keluar air mata awak. Kana-kana jasa orang ke awak kawak pak. Sebab kalau tidak dikana jasa orang ke payah menangi pak. Ustaz, dulu kata ke ustaz meninggal menangi, ustaz menangi mau pak. Kecek kawan sebelah, halai pandai lah buya menangi mak. Namanya manusia pak. Ya, menangi itu tanda sayang manusiawi. Rasulullah tidak melarang kita menangi. Ketika orang yang kita cintai meninggal atau berpisah dengan kita, menangis kita, tidak dilarang oleh Rasulullah. Yang dilarang oleh Rasulullah itu apa? Ketika orang kayak dipanggil oleh Allah, kata Rasulullah itu kita menangis memakai bahasa maratuk namanya. Onde mae, jasiaran kawayola, jasiaran itu nak boleh anak-anak. Kecil Rasulullah sampai mencabik-cabik baju. Kalau orang kampung Ambo tu bakurai tu pak. Di kampung Ambo tu rumah kan rumah panggung pak, rumah bajanjang, rumah kayu. Kalau lama meninggal dari rumah tu pak bakurai. Onde mae. Tinggal itu tuh palsu kacang-kacang lain. Itu setan tuh mak. Itu setan. Makanya kalau kini apa? Kalau kini orang menangi tagan. Tidak boleh ditagan orang menangi deh pak. Karena Rasulullah tidak ada pernah menagan menangi dah. Nyabak mati, amak mati, banyak menangi. Tadi di Gunung Sari itu sama berangan nama amak. Besok kan nama amak tuh. Amak-amak dan biasa menagan-nagan menangi itu. Apa-apa ada tapi sebagiannya. Dia menangi lepiak, dia menangi yang lain gitu. Sakit-sakit pada nama lo kok. Dah ada yang sakit dengan menangi sedepan. Kadang awak hebat lo pada Rasulullah kayak. Kecek sih tu nang terlampau santiang lo pak. Itu nang terlampau santiang itu. Iya, sedangkan ada tetangga ambo pak, kucing berbulu tabak itu tidak pulang sehari depan namu nak makan Ada kucing yang bulu-bulu panjang-panjang ni mah, apa namanya tu? Mora namanya. Namu nak makan sehari ni pak. Kucing hilang pulang besok apa nak tanggung loh? Kadang hati. Apa tu tanggung kan? Iku mandinya bila kabas batamu alun tantu akatu dia dong. Wajarnya menangis. Sebab bapak ibu jemaah takziah yang akan muliakan, ingat-ingatlah jasa orang tua kawak. Ya. Ingat-ingat kebaikan orang gaya awak kawak insya-Allah. Ya, awak akan dekat dengan inyo. Sebab hidup ko bapak ibu kalau ingin bahagia awak, ya. Awak ingat-ingat kesalahan awak ingat kebaikan orang kawak itu makasih itu. Jadi ketika orang berbuat baik kawak kanak-kanak itu supaya apa? Tujuan awak supaya bisa lo membahagiakan orang. Anak-anak sehingga ma bisa membahagiakan orang kayak lo. Kini awak nak nadir pak, sehingga ma awak bisa membahagiakan orang kayak awak lo itu. Siapa orang yang kayu pak di ulak karang? Ya. Tidak ada orang yang kayu deh pak. Orang yang kayu itu orang yang bisa berkirim doa untuk orang kayak itu akatu pak. Itu yang kayu pak. Kok kayu orang di Bali nama dari ado baju orang dari Ame pak, alun kayu namanya pak. Jadi kayu orang tua tu meninggal anak yang selalu berkirim doa kayaknya. Karena orang mati kok tidak perlu baju, tidak perlu piti, tidak perlu ame, menyarukan doa. Makanya sebagian pendapat ulama mengecek apa? Kalau sayang ke orang tua, nak kuburannya dia parancak roh. Kalau 3 tingkik lah kuburan ke pak, 3 tingkik kuburannya mah. Wah, iya mantap ya. Cat dia dari ameh itu. Keceknya sayang ke orang tua, ikut segala macam piti banyak. Itu yang salah penafsiran. Makanya sebagian ulama mengecekan daripada itu dibuat, maka imbau orang berdoa, bacakan Al-Quran, doakan orang kayak awak. Itu. Sebab orang meninggal ke bapak ibu tidak ada nak nyuaraan do. Kecuali doa daripada awak. Gitu.
Ada 5 macam doa khusus dibaca Rasulullah Pak Jibu. Yang pertama, Allahumma firlahu. Ya Allah, ampuni dosa orang yang meninggal Pak. Apapun dosanya Pak Buat, ampuni ya Allah. Baik dosa disengaja maupun tak disengaja, Engkau ampuni ya Allah. Warfa' darajatahu, angkat derajat ya Allah. Bedakan derajatnya orang lain. Kalau nyolet kolonnya jenderal Pak, ajak nanya enggak derajatnya. Karena orang baik ya Allah, Engkau tinggikan derajatnya, nyo suku bermasyarakatnya, penolongnya, pamai. Lihat orang meninggal karang tiba. Lihat orang meninggal karangnya pe takziah. Kadang pemanjangu ada dapat do takziahnya hadir Pak. Alhamdulillah. Sebab ketika pemanjangu Pak, kadang-kadang ya maaf amba mengecek, kadang-kadang kalau hari karajo meninggal awak lah jam 8:09 itu kita tu orang di tempat aktivitas. Jika hari Minggu Pak Jibu mungkin orang libur bisa hadir. Nah bedo apa Pak Jibu hari karajo ndak hadir, takziah pun ndak datang, atau nak bedo dia. Jadi Pak Jibu rugilah. Rugi orang tu. Nah, warfa' darajatahu, angkat derajat ya Allah. Nang ketiga, wa nuri lahu fi kabrihi. Ya Allah, agi cahaya orang nama meninggal tadi itu dalam kubur. Kok kalam rasulnya tarang landa air itu tarang dengan apa? Tarang dengan amal-amal kebaikan yang pernah nyoba buat. Nya suka menolong orang, nya suka magi tahu orang yang elok itu. Menunjukkan orang kan baik-baik. Ya Allah, tarangan kubur. Nan kampe wa fasih lahu. Ya Allah, fasih dan mudahkannya menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir Allah. Sebab ketika kita mati Bapak Jibu, ketika orang lah dimandikan awak, lah dikapani, lah disolatkan awak, ketika akan dikuburkan, setelah dikuburkan, nanti setelah 7 langkah kata Rasulullah kita meninggalkan, saudara-saudara kita meninggalkan kita, Allah membangkitkan awak kembali dan bertanyalah kepada awak. Ditanya nanti Pak. Dalam kubur ditanya, itu pintu awal untuk bertanya Pak. Yang ditanya apa? Yang ditanya ketika kita datang dunia Pak. Tu. Wa fasih lahu, mudahkan menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Apa yang ditanya malaikat mungkar nakir Allah Bapak Ibu? 5 lo banyak Ma rabbuka, ma nabiyuka, wa ma kiblatuka, ma kitabuka, ma ikhwanuka. Makanya ketika kita mentakinkan, menunjukkan, mendoakan orang yang meninggal, raditu billahi rabbah. Ya Allah, jawe di orang dan saudara mbok tadi itu bahasa Tuhannya Allah. Itulah gunanya kita Pak Jibu bausa mendoakan seseorang. Dan sebagian pendapat ulama-ulama pun ada berbeda pendapat. Ya, orang mati apa ke ditunjukan lain kan itu. Makanya kadang-kadang Pak Jibu mau mengecek surat kubur pulang saya lain kan. Kalau ambo memahami hadis itu Bapak Jibu, ketika orang akan ditinggalkan, mudah-mudahan dengan doa niat lillahi ta'ala, wak menunjukkan orang, mendoakan orang, doa itu akan disampaikan oleh Allah kepada orang yang kita tuju. Bapak Ibu jemaah takziah dimuliakan oleh Allah. Wa fasih lahu, fasihkan yang menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. 5 pertanyaan malaikat besok Pak, kalau jebol ke 5 insyaallah nan lain aman Pak. Nan kalimo Bapak Jibu wa ikobihi. Ya Allah, ganti segala amal kebaikannya Pak buik di orang nama meninggal. Aku kata duit sanangnya dalam kubur. Sehingga apa? Dalam kubur tu sampai hari kiamat tak terasa lama dia Pak. Awak kalau masuk suatu bangunan ruangan kalau cukup fasilitas ini nak takana Pak rumah. Ambo pernah nyoba orang ke Jakarta Pak pemanyinsu, lalu ini apartemen. Nak takana padang dan boleh Pak. Ya, betul. Fasilitas dicukupkan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat baik di dunia, suka menolong orang, bersedekah, ikut segala macam, besok awak Pak bahagia dengan apa nak apa buat di dunia. Itulah nanti di dalam kubur saya balik dari Allah Paknya calian kawan. Maka apa-apa jangan ragu. Wabil akhiratihum yukinun. Hari akhirat itu ada, hari akhirat itu adalah hari pembalasan. Jadi di akhirat itu Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita karajokan dari dunia nanti akan diberikan kepada awak. Sekalipun orang lain tidak tahu Pak. Baik Pak bersedekah Pak, Anda harus tahu orang dong.
Itu untuk awak besok. Ada orang siko nama rasai pak butuh dibantu-bantunya. Jangan dia mau di artis lo membantu baru masuk TV. Kalau nak membantu masuk TV loh. Bahkan awak kalau dapat menolong orang tu pak, tidak ada orang yang tahu sekeliling dah. Sebab nanti akan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ang menolong dulu supaya apa? Mangka jadi caleg. Kau contoh gini pak. Kalau tidak Assalamualaikum hilang-hilang saja. Kau contoh. Maaf ayo kalau ada apa caleg ini sih kau bukan nambo mengecek-ngecek caleg enggak. Tapi jangan model itu. Ketika ada inginnya, itu. Ibu-ibu batang dipisang sama wirid. Ibu-ibu di sikoko kamar orang-orang pernah jauh aja. Dah ada ustaz toki tingginya. Ibu-ibu le namu kapo kapasi pengarayan jambo mencari masaji rancak tu jambo. Lah ustaz, tu baca ustaz. Cari caleg jambo. Tak tahu cek. Ya game. Kini awak datang dunia pak. Bahas supaya bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita tuju, maka datang dunia kesempatan pak. Tolonglah orang sedekah bantu urusan awak. Ya, dengan arti kata memberikan itu tuh jangan harap balasan daripadanya. Jadi ketika kita hidup pak, ya ibu jamaah takziah dimuliakan oleh Allah, kita harus memperbanyak kesalahan awak, mengingat kesalahan awak. Ya. Sebab kalau mengingat kesalahan awak akan bau saung, membuat bayi. Itu yang pertama, yang kedua pak. Awak ibu ko kecek Rasulullah harus banyak-banyak mengingat kebaikan orang kawak pak. Ketika ada orang buat bayi kawak, maka bau payolah kecek Rasulullah untuk buat bayi kayaknya. Minimal doa. Ambo pernah nyetolong orang pak kat rumah saji dulu. Ambo garin sepak sajak sanawiyah, ambo jadi garin sampai kuliah. Jadi ada orang tu tekanan dia ambo ketika itu ambo sadar nak berpiti mana pak. Yusuf anak nak piti, rencana nak ke kuliah di turun piti tak ada no. Bertelepon orang gaya di kampung, piti sedang tak ada, gata murah pak hari hujan. Itu pak digata karet pak, enggak ambo mau menaki kada jauh pak. Mai kirim piti mai, ada nak piti dah. Di hari hujan lah, gata murah lah ya, tak lewat taki dah. Ambo berdoa kepada ya Allah, orang kayak ambo nak ada piti dah. Libur ambo kuliah gini. Setelah salat subuh bapak ibu, ada ibu-ibu datang kampung. Nah, ibu ada sakit nak ke piti 50.000 pak sakana ambo sampai kini. Kalau lu ambo bapak ibu ambo doakan jonyo, ya Allah murah rezeki ibu tu sihat-sihat dia badannya kecil ambo. Jago lalu sakana ayo. Ya Allah sihat-sihat dia badan ibu tu murah rezeki. Pergi ke kuliah pak ibu kampus ya Allah, kalau ndak ibu tadi nak kuliah ambo tu doa. Alhamdulillah pak. Ibu tu sehat sampai kini lah kaya. Ya kaya. Jadi kata Rasulullah SAW, banyak-banyaklah menanam-menanam kebaikan. Doa daripada orang nak tolong tu bapak ibu itu nak kau terima pak. Mana tahu doa awak kau nak kabur. Sebab itu kerana jawab banyak salah. Buatlah kebaikan. Mungkin orang lain tu mendoakan awak. Walaupun perang yang malarui pak, cenapi. Lihat tahu di cenapi ya. Malarui. Sembayang indah dah. Taruhlah pada itu pak, paham saya lah. Jadi, tapi awak suka menolong orang kau rajin beribadah. Bersedekah ini lagi berlanjutnya doa awak. Itulah Pak Ibu, itu rahsia Allah. Jadi Bapak Ibu jemaah takziah yang kemuliakan, jadi kita harus berupaya mengingat kebaikan orang kawak supaya awak bisa berupaya membuat baik kepada orang. Itu yang kedua, yang ketiga Pak Ibu, kalau kita hidup ko, secara lahiriahnya jangan awak mencari kata, mencari ke bawah Pak. Supaya apa? Supaya nak lupa diri tu Pak. Orang kredit Honda, awak kerja berkulingnya. NMAX punya kredit, awak nak iyo loh, kan itu? Jadi jangan Pak. Kalau dunia mencarilah ke bawah. Supaya apa? Supaya anda tertipu dengan dunia. Sebab dunia kau menipu sifatnya Pak. Kalau manusia sifatnya dari cik nak dua nak tiga taruh ya. Dari utuhnya kredit dia dapat lalu lunas. Ada nanggar mahal itu nyo kredit yo, ingin yo lancak itu. Sehingga nyo ingin ada pesawat seorang Pak. Supaya tersasak Jakarta itu saya boleh tu. Jadi kalau kita hidup di dunia, kecek orang gaya awak, ukur bayang-bayang je badan awak. Yo.
Kalau awak hidup ibarat awak mengajar bayang-bayang pak, semakin kancang lah dia awak bayang-bayang itu semakin jauh mangkoknya manusia banyak diagi oleh angan-angan. Ya, jangan sampai menjadi kata pak. Apa nanado saya alhamdulillah pak. Ambo dari tukang sinsu sampai ke Jakarta pak. Alhamdulillah bersyukur ambo. Dari guru ambo berhenti jadi guru, ambo memilih menyinsu mengamen orang mati insyaallah pak. Ambo diberangkatkan di ado jemaah ambo pak. Ambo pernah mengamen nama kakak meninggal di rasakinya do pak. Ambo nyo diberangkatkan ke umroh insyaallah pak rencana Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kebaikan-kebaikan tu Pak Jibu bukan hanya datang dari orang yang kita tolong. Mungkin ada kita berbuat baik kepada orang lain, pertolongan Allah datang kawan. Insyaallah Pak. Karena awak tidak tahu, ketika kita berbuat baik, tidak tahu balasan kebaikan nak kerajaan tu dari siapa saja. Makanya nikmat Allah tu tidak dia tahu kawan dari manapun datangnya. Kalau paham itu, paham angkau awak tidak susah menolong orang. Dan awak fikir 2 kali dah. Kadang-kadang menolong orang awak fikir-fikir ke. Panjang fikir. Berimpak bersedekah sekali 2 kali tiba besok lainnya. Inyo ya lihat. Ya nak gila lama katanya. Ada lah itu ke Pak tu sampai Ambon itu tu. Ada apa-apa minta sedekah kau Pak. Minta sedekah kau yo karuang pakai kotak-kotak. Mere musalah. Anak kecil iko ko ndak untuk musalah dia untuk inyo mah kecilnya. Bini rajin masyarakat Pak. Nyularang dia apa di suami ma patang dah iko aja kah? Iya iko yo orang mah katanya. Itu nak ketiga datang ma besoknya lagi lah ndak untuk musalah untuk inyo mah. Nyo tak ganda suami Kalau ada itu suami Pak ya jangan. So papa kalau ada ibu rajin berimpak jangan tak ganda berimpak. Ya, walaupun apa cari piti kau makasih modeliko. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh istri awak kau dapat awak sokong, dapat bisa lawan. Kok kau untuk inyo, kau untuk musalah, kau untuk masaji itu urusan inyo dengan Tuhan Dan pokoknya berimpak bersedekah itu Pak. Ambo acuk pandangan itu dari orang Pak. Ambo kan intel Pak. Ambo bangkonya dah bisa sama di ustaz taruh ya dia kalau tukang sinso loh. Belakang kawan-kawan saji daya aku ambo tukang ngabin batang salam no kadang no Pak. Orang banyak antu aja. Itu macam-macam ada kadang belakang sama PRT Wendy di sana nama. Ujung abi dah mau mas setan tu jamu itu. Ni setan untuk jamu ustaz takut macam. Itu. Ya, jadi Bapak Ibu jemaah takziah yang kami muliakan, ya, ketika kita hidup di dunia mencarilah ke bawah Pak. Anak-anak walaupun hidup awak sederhana modeliko, jangan ada keinginan-keinginan seperti orang-orang kafir berkeinginan, mengajak bayang-bayang. Dan pokoknya apa yang diberikan oleh Allah nikmati. Pokoknya awak bisa beribadah tadi. Itu ingat. Lah, yang ketiga, yang keempat, yang terakhir Pak. Yang terakhir, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kata Rasulullah, kalau hidup di dunia ko mencaliklah kata ke akhirat. Kalau awak hidup di dunia ko secara akhirat ni mencaliklah kata betul. Orang rajin ke masaji, orang rajin berimpak, bersedekah, orang suka menolong orang, mencaliklah kasinan. Contoh itu makasih Orang rajin bertakziah, ikutlah awak walaupun istilahnya bakecek tadi ikut-ikut sawak nu tu. Sebab manusia ke Bapak Jibu kalau tak dibiasuan memang barik Pak. Ya, memang barik. Kalau tak biasa memang barik. Duduk ada ikut kau saya malih ya mak. Panik je Duduk panik ya mak. Ustaz saya tagak tak? Jadi Bapak Ibu jemaah takziah yang dimuliakan, secara akhirat kita mencari kata, ya. Maksudnya kita hidup di dunia ko, ya kita dekati orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Ibadahnya rancak, awak ikut. Walaupun banyak ujian tantangan dari tangan. Ambo ada nak bujang di taruko tu, Pak biasa sama naik ko saya kerajo ya. Esok-esok daun. Minum-minum aja nampak pahit dah. Ya. Itu hilang-hilang pangan acak mata tu. Kini ku rajin ke masjid Pak. Ujiannya apa yang pertama? Pergi ke masjid. Berselisih je kawan yang biasa itu tu. Dia malah tersapuang tadi kamang kecil. Runtuh masjid dan komah kecil. Itu ujian Pak, ujian pertama Pak. Nan kedua ujian. Awak duduk di rumah Allah ketika kita baru masuk ke rumah Allah, rasanya siang orang Pak.
Awak sekali dua kali ke masjid mak Pak Rasul diasingkan orang tu betun jadi kawan. Dia salah apa dah kan? Okey kan? Hanya ada ujian Pak. Sebab hidup kau di dunia untuk kebaikan kau banyak ujian. Dan elok kau memang banyak ujian Pak. Makanya pahalanya tu gantang. Setiap orang yang lulus ujian di dunia, ujung-ujung besok bahagia di akhirat Pak. Jadi udah-udah nan jarang ke masjid, ni cuma ende kawan mau itu kok damam tak sapo, cek taruh masjid ya. Walaupun sekali-sekali pak je lah. Nyo kadang itu tu Pak kecen kampung mau cemee namanya. Ya cemee. Lewat mang tadi tersapu numpung bulu juga ama kecen tersapu. Lena runtul masjid yang berkok kesuruh gak kecen ke masjid kecen. Itu ujian biasa tu Pak. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah takziah yang dimuliakan oleh Allah, kita hadir kini mendapatkan kebahagiaan dengan apa yang telah disunahkan, diajarkan oleh Rasulullah untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi kita ingin apa Ibu supaya dapat kebahagiaan awak. Yang pertama, awak mengingat kesalahan awak Pak. Kesalahan kepada manusia minta maaf, ke Allah minta ampun awak. Yang kedua Pak Ibu, awak banyak-banyak mengingat kebaikan orang kawak, kebaikan manusia dan kebaikan Allah kawak. Apa senikmat nyagian Allah kawak nyagian tanpa minta kerana tiboyo Pak. Nan ketiga, awak harus seluruh dunia aku mencalik ke bawah Pak. Jangan istilahnya mencalik kate. Orang ada itu lebih tua. Tapi nak sesuai dengan kemampuan awak. Nan kampe Bapak Ibu, supaya dapat kita kebahagiaan secara akhirat kita mencalik kate. Awak ikuti orang-orang yang rajin beribadah, orang suka-suka bawa bayi, awak ikutinya. Inya berimpak 10.000, 2.000 jadinya Pak. Orang berimpak 1.000, awak dengan berimpak tenaga, alhamdulillah. Jadi kata Rasulullah SAW, berupayalah untuk menjadikan dirimu bahagia dengan dirimu sendiri. Jadi nak mencari bahagia diri awak tu memang awak apa anda orang lain dong. Pokoknya bisa membahagiakan orang lain, walaupun nak membalik kebahagiaan kawak, insya Allah kebahagiaan nanti di akhirat awak dapat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu yang dapat yang sampaikan untuk misi acara takziah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan itu bisa memotivasi kita bersama, terutama sekali kepada anak-anak beliau. Sayangkan mama seperti apa yang kita sampaikan tadi. Ingat jasa mama awak kawak, insya Allah akan selalu mendoakan inyo. Sambil berjalan sudah mendoa di mana pun berada, ingat dengan mama awak. Doanya tu di mana saja boleh. Ya, ndak aja sudah solat saja doh, senang leto-leto tak kena mama, ingat mama, doaan mama tarik. Ya Allah ampuni dosa amarin ya Allah. Jangan sampai lo setan muncul lo. Beko mimpi beko tiba mambo Ustaz pakai baju putih selalu saya Ustaz. Nya dulu mau itu gimana Pak? Mimpi ye je. So tiba mambo pakai baju putih Ustaz. Sebelah pakai baju hitam. No hitam tu siapa Ustaz? Jadi Bapak Ibu jemaah takziah yang kemuliakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih terkurang meminta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.